Hello, what's up, Tojekis? Mercedes-Benz, terjangkau adalah dua kata yang mungkin jarang kita satukan gitu ya. Tapi kalau bicara soal Mercedes-Benz yang terjangkau, pastinya mobil ini akan langsung tersirat di benak kita. Ini adalah Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line, SUV Mercedes yang paling terjangkau di Indonesia. Dan ini pun sudah CKD dan sekarang di tahun 2024 sudah mengalami penyegaran. Jadi bedanya apa aja sama GLA yang lama? Penasaran? Yes, setelah mendapat counter attack dari BMW X1 selaku rivalnya beberapa waktu lalu, pastinya Mercedes gak mau ketinggalan gitu kan. Langsung nge-facelift si GLA 200 ini. Tapi bedanya apa aja sama yang lama? Karena secara desain dan pastinya secara fitur, dia juga sekarang jadi lebih kompeten. Kayak apa? Yuk kita bedah luar dan dalam. Start your engine. Kalau kalian gak tinggal di Goa, kalian pasti udah nyadar kelas otomotif apa yang paling hot saat ini. Iya, pastinya adalah compact SUV. Karena orang Indonesia itu demen banget SUV, tapi mereka nggak mau SUV yang nyusahin, yang terlalu gede, yang terlalu boros, yang terlalu lebay gitu ya. Makanya hatchback atau city car yang di-dress up ala SUV itu sebuah formula yang sangat luar biasa dan laris banget di sini. Dan pastinya tidak terkecuali kelas premium compact SUV, di mana GLA 200 ini langsung berhadapan dengan BMW X1. BMW X1 pun sudah diupdate ya kan, semenjak tahun lalu. Jadi GLA pastinya harus diupdate juga supaya dia tetap relevan. Nah, makanya sekarang di tahun 2024 awal, Mercedes-Benz Indonesia meluncurkan Mercedes GLA 200 AMG Line facelift. Iya, jadi udah diperbarui di beberapa sektor sehingga dia semakin kompeten lagi. Dan kerennya, ini pun sudah CKD alias sudah buatan tangan anak Bogor gitu ya, di warna herang. Jadi udah secara harga pun pasti bisa ditekan juga. Tapi apa aja bedanya? Nah, sekarang kita pengen bahas eksteriornya. Sebelum itu kita pengen ngingetin kalau kita sudah pernah nge-review Mercedes-Benz GLA, tapi waktu itu yang high performance ya, GLA 35 AMG. Kalau kalian pengen nonton, silahkan kalian cek video di sini. Kalau kalian pengen tahu bedanya apa dengan versi yang pre-faceliftnya. Oke, kita bahas eksterior facelift mulai dari belakang seperti biasa. Bedanya, jujur, ini nggak terlalu banyak sebenarnya gitu ya. Dan secara varian pun dia hanya ditawarkan dengan satu varian, yaitu Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line. Udah, nggak ada varian lain lagi. Yang varian lainnya yang langsung yang udah 35, yang udah high performance gitu ya. Nah, dari bagian atas ini, dari spoiler, terbrake stop lamp, kacau dari defogger, wipers derapi, ini semua sama. Bahkan sampai badging juga masih sama aja. Dan ke bawah, karena ini AMG Line, dia pun sudah dapat body kit ala AMG yang sebenarnya juga serupa dengan varian yang pre-faceliftnya. Tapi konon ada yang bilang faux muffler di bawah sini terlihat lebih pronounced, tapi mata gue sih ngelihat ini kayak sama aja gitu. Dan menurut gue masih sama aja nyebelinnya, masih pakai faux muffler. Tapi ya oke lah, pembeli mobil ini juga kan rata-rata tidak peduli dengan hal tersebut. Ada diffuser di bagian tengah, ada aksen chrome yang besar di bagian sini, dan juga ini masih di finishing ala cladding hitam scratchy plastik supaya kesan crossovernya tetap mencuat. Karena kan lagi-lagi orang beli mobil ini supaya pengen ngerasa mereka punya off-roader gitu kan. Nah, kemudian dari segi safety dia juga udah oke. Dari belakang udah ada 6 titik parking sensor, karena kan dia udah ada Parktronic dan udah bisa auto parking juga. Termasuk di bagian belakang sini juga udah ada kamera mundur yang ngumpet. Jadi kalau kalian masuk mundur, dia baru keluar sehingga dia tetap bersih. Dan itu kita suka, teknologi Mercy yang dipertahankan. Tapi perbedaan paling jelas di bagian belakang sini tentunya adalah
taillights-nya. Karena taillights-nya ini sudah senada dengan Mercedes kekinian. Kalau taillights yang pre-facelift, dia kan modelnya kayak donat gitu ya, LED bar. Jadi nyala itu kayak kotak-kotak dua di bagian sini. Nah, sekarang kan Mercedes terbaru, mulai dari AMG, dari GT gitu-gitu ya, dia kan lampunya udah lebih slim. Nah, ini pun jadi demikian. Jadi untuk lampu senjanya dia dibikin seperti desainnya ngeblok gini dan seperti sayap capung gini ya. Jadi kesannya lebih sipit, padahal aslinya lampunya tetap gede kayak biasa. Dan ini pun tentu sudah full LED, lampu senja yang ngeblok model sayap capung seperti ini, lampu rem LED dots, lampu sen udah LED juga, dan bahkan lampu mundur sampai rear fog lamp dia pun juga sudah LED. Oke, di belakang kan stop lampnya yang beda. Nah, di bagian samping ada bedanya nggak sih? Jawabannya adalah ada, iya. Kalian bisa langsung lihat, walaupun gue yakin nggak banyak orang yang nyadar sih bedanya gitu ya, yaitu di bagian over fender sebelah sini. Iya, mobil ini kan punya kelading-kelading hitam yang mengelilingi bodinya di varian pre-facelift seperti itu. Tapi sekarang dia bagian over fender keladingnya ini dicat sewarna body. Iya, jadi keladingnya hanya di bagian bawah-bawahnya aja, bawah di sini, kemudian bawah di sini gitu ya. Jadi yang at least kita suka sih, jadi kesan wheel gap-nya tuh nggak yang terlalu gede gitu. Kalau ada over fender kan kesannya lebih gede, tapi ya minusnya dia terlihat less seperti off-roader. Tapi ya udahlah, ini modis gitu kan. Sisanya masih sama, rocker panel dengan chrome di bagian sini, kemudian di atas pun ada aluminium finished roof rail, ada satin chrome finish window line, semuanya ini pun pilihan sudah hitam gloss, dan tentunya door handle sudah model grip type two tone, ada aksen chrome-nya dengan akses keyless entry di bagian sebelah sininya. Udah oke gitu ya. Termasuk untuk spion ini juga sewarna body aja, jadi ya simple minimalis, dan ini pun spionnya udah electric track, auto retract, ada lampu sen juga di bagian sininya. Dan kita cek bawahnya, memang dia tidak ada apa-apa karena kamera mobil ini belum 360, tapi at least dia udah ada blind spot warning di bagian kaca sebelah sininya. Dan ubahan yang paling signifikan menurut gua di bagian atapnya. Iya, karena sekarang dia sudah memiliki panoramic roof. Yes, dan ini bisa kalian buka. Jadi sekarang JLA kalian sudah keren lah, udah punya atap kaca. Makin manis. Dan pastinya kalau ngomongin Mercedes-Benz yang punya embel-embel AMG, walaupun ini AMG line, nggak lengkap tanpa pelek AMG juga. Iya, jadi pelek dari si GLA AMG line facelift ini sudah pakai star design ala AMG kayak gini, walaupun ini sebenarnya sama aja kayak model pre-facelift gitu ya. Jadi dia nggak diubah apa-apa. Palang 5, model bintang, emboss AMG di pinggir, two tone polish gunmetal. Dan ini pun ring 19 inci, jadi ya well, udah oke lah. Walaupun menurut gua kalau digedein seinci 2 inci bakal lebih kelihatan lebih manis gitu ya. Tapi dengan ukuran segini dia bisa pakai ban yang lumayan tebal. Dia pakai Continental Conti Eco Contact 6 dengan ukuran 235 50R19. Dan konon seperti yang kita bilang, ini pun ada perubahan di bagian kaki-kakinya gitu ya. Walaupun Mercedes nggak bilang secara spesifik, tapi semua media yang nyoba termasuk kita kerasa kalau di bagian kaki-kakinya itu ada retuning yang bikin mobil ini lebih cocok buat pasar Indonesia gitu. Makanya lebih empuk dan lebih nyaman juga, dan itu nice. Tapi sisanya safety standar ABS, EBD, traction control gitu-gitu udah ada, vehicle stability control dan lain-lain gitu ya. Dan yang keren karena di AMG line, remnya pun dia udah pakai sport brakes dari AMG juga, dan dia cross drill. Iya, jadi pendingin remnya bisa lebih maksimal. Nice lah, nggak yang terlalu line-line amat, masih ada unsur performance-nya. Tapi tentunya kalau ngomongin soal perubahan, yang paling major di bagian eksterior itu ada di bagian fascia depan sebelah sininya. Karena di depan sini ubahannya paling banyak. Iya, lebih tepatnya ada dua. Tadi kan di belakang stop lamp, di bagian samping over fender, di bagian depan yang berubah ada bumper dan headlights. Iya. Nah, jadi kalau dari soal hood, soal grill, ini masih sama seperti AMG line yang sebelumnya gitu ya. Tapi itu bukan hal buruk, grillnya juga udah keren gitu ya, udah pakai star grill gini, udah cukup kekinian. Dan di bawah pun tetap ada aksen chrome splitter yang sama seperti bumper belakang, jadi depan belakang udah senada. Nah, tapi desain bumper overallnya ini udah beda nih. Sekarang dia bumpernya kalau gue lihat sih kayak dari lekukan-lekukan ininya gitu ya, kayak terlihat seperti seolah terinspirasi dari Mercedes AMG GT. Iya, dia dengan airdam yang model trapesium besar di bagian sini dan ada 2 buah splitternya gitu ya. Dan kalau kita perhatikan di bagian sini samping,
Ini functional vents karena dia bolong tembus ke bagian fender sebelah sininya, sehingga bagus, tidak terlalu palsu, masih ada yang ngaruh ke aerodinamika. Serta untuk urusan safety, dia pun udah ada 6 titik parking sensor di depan juga, karena kayak yang gue bilang, dia sudah punya Parktronic dengan auto parking. Dan lampunya, nah ini nih, sekarang lampunya jadi lebih minimalis mungkin ya kata yang tepat ya. Karena kalau yang di pre-facelift, dia kan udah proyektor dan dia DRL atau lampu senja itu ada LED bar di atas dan LED bar di bagian tepian bawah kelopak matanya di sini gitu ya. Tapi sekarang yang baru, dia LED barnya ngikutin nomenklatur dari kelas-kelasnya. Jadi kalau kayak GLA, ini kan kelasnya A kelas. A kelas itu garisnya cuma satu. Ya udah akhirnya garisnya jadi satu buah di bagian atas sebelah sininya. Ini untuk sebagai DRL, lampu senja dan lampu sen yang switchback. Tapi secara overall, desain dari si Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line facelift ini at least sudah memberikan sebuah refreshment yang dibutuhkan oleh GLA. Karena kan rival utamanya yaitu BMW X1 kan sudah model change gitu ya. Pastinya mobil ini untuk tetap bisa kompeten dan bersaing perlu at least disegarkan. Dan ini adalah penyegaran yang udah waktunya banget. Oke, lanjut bahas interior dari si Mercedes GLA facelift. Pintunya walaupun dia sudah CKD tetap masih berat dengan standar khas Mercedes-Benz. Ada sill plate aluminium logo Mercedes-Benz bagian bawah sini dan juga ada karpet dengan emboss Mercedes-Benz-nya. Dan karena ini AMG Line, pedal pun sudah aluminium. Jadi udah sporty gitu ya. Nah. Oke, di bagian interior sini memang dia total itu kalau gua hitung sih ada 4 perubahan gitu ya. Tapi sebelum kita bahas, kita kenalan dulu dengan kuncinya yang masih sama aja seperti sebelumnya. Iya, jadi kuncinya masih kunci last gen-nya Mercedes-Benz, belum yang kayak kapsul bulat gitu ya. Ini masih kunci yang kotak, ada 3 buah button untuk lock, unlock, dan untuk buka power tailgate karena bagasinya juga udah power tailgate dengan kick sensor juga. Nah, dia pun sudah engine start button di bagian kiri driver sebelah sini. So, foot on the brake. Kita coba start up dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal perpacu mesin dari GLA 200 facelift ini masih serupa dengan yang lama, tapi itu bukan hal buruk. 1332 cc inline 4 turbocharged, tenaganya 163 HP dengan torsi 270 Nm yang dimake ke transmisi 7G DCT berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 8,9 detik, ya udah oke banget, termasuk top speednya mencapai 210 km per jam. Dan yang impresif, konsumsi BBM rata-ratanya masih bisa mencapai 1:13. Enak buat harian. Oke, lanjut bahas soal interior, build quality, materials. Again, gue sampaikan sekali lagi, CKD dari mobil ini tidak menurunkan kualitasnya sama sekali. Dia masih solid dan masih squeegee gitu ya, soft touch di door trim juga soft touch. Walaupun ke bawah, dia memang hard plastic. Tapi kan ini again, Mercedes paling terjangkau yang SUV, jadi gue nggak permasalahkan hal itu. At least fit and finishnya lumayan. Nah, kemudian kita mulai dari ubahan yang pertama dulu ya. Ubahan yang pertama yang mungkin langsung kelihatan adalah ini. Jadi memang dia masih menggunakan infotainment freestanding display dengan MBUX, tapi sekarang dia sudah di-upgrade jadi MBUX 2.0. Jadi MBUX-nya udah baru, sehingga menu-menu di bagian sininya, speedometernya, infotainmentnya itu semua udah baru semua. Oke, bahas MBUX 2.0. Nah, di bagian sini memang secara menu-menunya gini terlihat mirip aja sama yang MBUX sebelumnya gitu ya. Jadi dia main menu itu ada phone, radio, media, apps, comfort, info, settings, dan smartphone. Dan contohnya bisa kita lihat bagian comfort. Di sini kalian tetap bisa ada seat kinetics, ada ambient light yang bisa kalian atur kecerahannya, warnanya, dan efek-efeknya. Kemudian kalau soal info di sini ada engine power dan boost pressure. Kalau kita gas, kelihatan gitu ya, seperti detak jantung. Ada vehicle, kita pengen lihat bantingan suspensinya dan lain-lain, akselerator dan brake pedal, dan juga tentunya konsumsi bahan bakarnya. Sisanya untuk phone, radio, gini, Bluetooth teleponnya dia udah, dan pastinya ini pun sudah Apple CarPlay dan Android Auto, tapi beda dengan yang sebelumnya. Sekarang dia full wireless Apple CarPlay dan Android Auto, jadi udah nggak perlu colok-colok sama sekali. Udah oke lah. Nah, kalau kita masukin mundur,
tentunya langsung membuka kamera yang ada di tailgate-nya, dan ini pun kameranya oke lah, resolusinya cukup tajam, dan kalau kita belokin dia udah dynamic guidance line yang pastinya khas dengan Mercedes-Benz. Dia pun juga sangat halus dynamic guidance line-nya, dan di sini ada sensor radar juga ya, sonar gitu alias parking sensor. Ini bisa kita klik-klik di sini untuk lihat cari parking space. Iya, karena mobil ini kayak yang gue bilang sudah dilengkapi dengan Parktronic. Jadi dia udah bisa auto parking gitu ya. Udah oke lah buat cici-cici pik yang mungkin kesulitan untuk parkir. Nah, oke. Dari sini kita akan langsung, kita tutup dulu. Kita akan langsung bergeser ke bagian sebelah kanannya. Nah, jadi di bagian tengah sini sekarang juga speedometernya sudah baru desainnya. Kalian bisa pilih antara ada banyak nih, understated, sport, classic, assistance, dan service. Yang paling klasik ya pastinya yang klasik seperti ini gitu ya. Jadi ada 2 buah dial, bagian kiri speedometer, bagian kanan ada RPM gauge, di tengah ada MID yang bisa kalian ubek-ubek mulai dari odometer sampai ke bagian fuel consumption, from reset, ada bonus-bonusan, ada attention assist, dan ada media. Dan ini pun kayak contohnya misalnya kalian pengen ganti, kalian tinggal klik home di bagian steeringnya. Misalnya kita ganti ke understated gitu ya. Ini yang simple. Ini bisa ganti-ganti ngikutin ambient light juga. Dan ada mode assistance untuk mode yang lebih ke adas-adasan gitu. Tapi kalau kita ubah driving mode-nya, contohnya ke sport, dia akan langsung berubah menjadi merah seperti ini. Ini AMG display yang baru gitu ya. Kalau yang lama kan dia agak kuning-kuning, ini dia merah seperti ini, dan dia speedometernya digital, dan RPM-nya di sini kayak lorong gini atau kayak bola mata gitu. Di bagian kanan ada engine data, di bagian kiri ada G-force, jadi udah sporty banget lah. Dan yang kita suka semua animation-nya itu smooth nih. Jadi halus, nggak nge-lag sama sekali, bahkan sampai RPM-nya juga. Masuk ke ubahan yang kedua, karena sekarang dia udah pakai MBUX 2.0, otomatis dia kehilangan satu buah hal yang biasa kalian temukan di MBUX yang lama, yaitu trackpad. Iya, tadinya kan di sini ada trackpad yang bisa kalian pakai gitu kan. Jadi tadinya itu inputnya ada 3. Kalian bisa pakai trackpad di sini, kalian bisa pakai touchscreen langsung di layar, atau kalian bisa pakai tombol-tombol yang di bagian setir sebelah sininya. Tapi di MBUX 2.0 mereka bilang katanya kalian udah nggak butuh trackpad-trackpadan lagi. Karena pertama, secara touchscreen, secara tombol di setir ini juga udah diupdate, semuanya jadi lebih intuitif lagi. Jadi di bagian tengah sini sekarang sebagai gantinya ada open storage yang agak cetek gini ya. Tapi at least untungnya dikasih aksen karet. Kalau kalian taruh koin atau sesuatu tuh nggak yang kayak gul gini ya, karena dia keset gitu. Nah, sisanya kayak dari bagian center console sini, finishingnya masih sama, piano black, dan ini ada rolling door yang bisa kalian buka. Di dalam sini pun ada wireless charger, dan ada 2 buah cup holder. Nah, termasuk di bagian sini juga masih dipertahankan ada tombol. Yang pertama untuk volume scroll, jadi volumenya masih fisikal, nice, kita suka. Ada dynamic drive select, jadi ini untuk pilih driving mode. Ada comfort, eco, sport, dan individual. Dan di bagian kanan ada untuk Parktronic alias untuk auto parking. Perubahan yang ketiga pastinya langsung kelihatan di bagian depan kalian sebagai pengemudi, yaitu sekarang dia udah pakai setir AMG yang model baru. Kita sih suka ya, walaupun desainnya kontroversial, tapi kita suka sama setir ini karena menurut gua setirnya tuh kayak 3D banget gitu. Dia udah dilapis kulit. Ini full interior udah article leather gitu kan, dengan jahitan warna merah di bagian sini khas dengan AMG. Logo Mercedes di tengah tuh yang kayak ngebulet banget. Ini heritage dari kayak setir-setir Mercedes lawas. Suara klaksonnya udah kenceng banget, nggak perlu kalian ganti lagi. Dan dia 3 spoke, modelnya kayak capung lagi-lagi gitu ya. Jadi ada 2 buah spoke di masing-masingnya. Nah, di bagian sebelah kiri ada controls untuk mengontrol infotainment. Di bagian kanan ada controls untuk mengontrol speedometer. Termasuk di bagian bawahnya, di bagian kanan ada untuk cruise control, dan di bagian kiri ada untuk audio steering switch. Dan dia model pencetannya tuh kayak yang semi touchpad, karena selain kalian bisa tekan layaknya tombol fisik gitu ya, kayak home, back, kalian juga bisa swipe kayak trackpad. Jadi kalian ingat kalau kalian pernah pakai BlackBerry, gue sih nggak pernah seumur-umur, tapi ini ya bisa kalian swipe, dia ngebaca gitu ya, kayak bagian sini gitu. Ini gue nggak neken, gue swipe doang, ini kelihatan gitu kan. Jadi udah bisa touch, termasuk untuk kayak volume, itu tinggal swipe. Untuk set
Cruise control juga tinggal swipe. Seperti itu. Dan masuk ke ubahan yang keempat, yang terakhir, yaitu ada di bagian atas ini. Karena sekarang bahkan SUV paling murahnya Mercedes sudah dapat panoramic roof. Iya, jadi GLA 200 AMG Line udah dapat panoramic roof yang dia lumayan gede, tapi memang dia terpisah antara depan dan belakang ya. Jadi blindnya tuh ke tengah, tapi at least sampai jok belakang itu juga dapat kaca. Dan ini pun kacanya bisa kalian buka. Seperti itu. Jadi nggak hanya fixed glass, tapi dia beneran bisa terbuka seperti ini. Yang nice banget ya. Kontrolnya di bagian tengah sini untuk mengontrol blinds dan juga untuk buka dan tutup kacanya. Oke lah, kabin GLA yang serba hitam kayak gini jadi terasa lebih lega berkat adanya panoramic roof ini. Tapi sisanya memang masih serupa seperti GLA AMG Line yang lama. Contohnya, gua speedrun aja ya. Di sini kalian dapat aksen kekarbonan yang glossy seperti ini. Kalau udah dapat dual zone climate control dengan thermatronic di bagian sini, kemudian bagian jok yang gua bilang Artico leather. Tapi di bagian tengahnya ini buttressnya sampai ada tie extendernya ini semua finishingnya kayak ala-ala Alcantara gitu ya. Jadi kesannya sporty dengan jahitan merah di bagian sininya. Pengaturan jok pun sudah elektrik. Kontrolnya semuanya lewat yang ada di pintu sebelah sini. Jadi udah bisa sliding, bisa reclining, dan ada seat height adjuster juga. Dan yang keren, dia udah ada memory seat 3 slot, gak hanya untuk driver, tapi untuk passenger juga ada. Jadi udah lengkap dan pastinya kontrolnya udah elektrik juga. Power window udah all auto semuanya sampai ke baris kedua juga. Dan juga ambient light di bagian sini, ambient light di bagian sini, ambient light di bagian footwell, ambient light lagi di bagian tengah sini, yang membuat interior pas malam-malam terkesan sangat-sangat groovy. Iya, jadi udah nice banget. Sisanya ke baris kedua dia masih sama aja, bedanya cuma dapat kaca di bagian atasnya gitu ya. Jadi kesan baris keduanya lebih lega karena kan jujur baris kedua GLA sebenarnya nggak yang spacious amat, tapi panoramik itu membantu. Termasuk untuk bagian bagasi juga tidak berubah, jadi sudah dilengkapi dengan power tailgate yang udah ada kick sensornya, jadi bukanya cukup ditendang di bagian bawah bumpernya aja. Dan di bagian dalamnya itu ada partial shelf yang bisa kalian buka untuk nge-reveal tempat penyimpanan di bagian bawahnya lagi. Tapi secara overall package dari GLA ini udah menawarkan sebuah urban crossover yang gak hanya atraktif, tapi juga sekarang jadi semakin canggih. Gimana menurut kalian? Atau kalian malah milih A-Class sedan? Haha, mungkin kalian bertanya, tumben facelift doang ada driving impression. Emang ada bedanya rasa berkendaranya? Biasanya facelift kan hanya kosmetik atau fitur entertainment, teknologi, interior gitu kan. Namun ternyata ada satu hal yang disampaikan oleh pihak Mercedes-Benz Indonesia yang bikin kita penasaran. Karena mereka bilang ada sedikit retuning di bagian kaki-kakinya. Oh iya, kita pun agak kaget gitu kan. Karena biasanya facelift tidak seniat itu. Akhirnya kita pun memutuskan untuk langsung masuk ke bagian balik kemudinya dan kita coba muter beberapa lap di BSD dekat promotor sini gitu ya. Dan memang ternyata setelah kita bawa jalan ada bedanya rasa berkendaranya. Tapi sebelum itu kita bahas soal spek and tech-nya dulu. Memang kalau dari segi mesin, transmisi gitu ya, yang begitu-gitu, powertrain gitu, itu memang masih sama seperti sebelumnya. Jadi dia mesinnya kubikasinya cukup kecil sebenarnya, 1332 cc, 4 silinder segaris dengan bantuan turbocharger. Tenaganya mencapai 163 horsepower dengan torsi 270 Nm. Safety-nya pun sudah ada auto emergency braking. Yes, langsung didemoin tadi gitu ya, karena ada orang lagi nyiram kembang. Dan mesin tersebut di-made ke transmisi 7G DCT, jadi dia pakai dual clutch alias transmisi kopling ganda yang membuatnya bisa melesat dari 0 sampai 100 dalam 8,9 detik. Dan itu menurut gue untuk sebuah SUV urban udah oke lah. Kalian mau lari kemana juga gitu kan, secara performa dia udah cukup banget buat kalian pakai harian.
Lah terus bedanya apa? Rasa berkendaranya gitu kan? Bedanya ada di setup kaki-kakinya. Walaupun secara ban dia sama, secara pelek dia sama, tapi ternyata di bagian suspensinya itu ada sedikit tuning ulang yang Mercedes-Benz bilang sudah lebih dicocokkan untuk kondisi jalanan Indonesia. Dan itu entah kenapa gue setuju. Kenapa? Karena gue udah pernah nyoba GLA yang lama, yang pre-facelift, dan yang bahkan yang CBU waktu itu ya. Dan di situ memang bantingannya tuh lebih ke arah stiff khas dengan Eropa banget gitu. Yang menurut standar jalanan Indonesia, kalau mobilnya stiffnya ala Eropa banget, itu memang agak terlalu stiff gitu ya. Karena kan di sini jalannya banyak gelombang, banyak hancur gitu, banyak polis tidur seperti ini. Beda rasanya. Jadi setupnya sekarang dia lebih di-tune ke arah comfort. Jadi comfortnya itu dinaikin, bantingannya lebih empuk, refinement-nya lebih baik, dan secara overall ini juga jalan kasar nih, yang membuat peredamannya juga jadi semakin baik pula gitu ya. Sehingga sesuai dengan fungsi mobil ini sebagai sebuah SUV urban, membuat dia terasa lebih premium dibandingkan yang pre-facelift-nya. Karena di dalam sini terasa lebih nyaman dan terasa lebih hening, dan gak yang terlalu kegoncang-goncang seperti yang kalian rasakan di setup suspensi yang terlalu Eropa gitu. Nah, kayak jalan-jalan kasar kayak gini nih, segala macem nih, teredam dengan lebih baik. Jadi kayak deg-deg. Dan body control tuh jadi lebih enak juga gitu, karena kaki-kakinya sekarang jadi lebih fleksibel. Sesuai sih menurut gua, walaupun mobil ini AMG line gitu ya, tapi kan it's just a line, it's AMG line, it's not real AMG. Jadi kalau ketemu speed breaker mendingan nyaman, kayak gitu, lebih empuk, lebih enak, lebih sesuai dengan target marketnya. Karena kalau orang yang memang nyari AMG asli, nggak akan ngelihat mobil ini gitu kan. Ini untuk orang-orang yang pengen styling ala AMG, tapi dengan livability seperti Mercedes yang biasa. Makanya speed breaker kayak gini juga lebih baik dibuat nyaman saja. Dan ya terasa sih improvement di bagian kaki-kakinya yang sekarang lebih ke arah comfort, itu terasa. Dan itu gue suka. Terus ada lagi nggak? Sisanya sih sebenarnya sama aja ya. Kayak contohnya safety yang tadi udah langsung didemoin langsung. Pas ada penyemprot kembang, dia auto braking gitu-gitu segala macam, itu udah as standard juga. Tapi yang pengen gue highlight adalah setir barunya ini. Karena setir baru Mercedes-Benz ini gue akuin gue suka banget karena dia chunky gitu ya. Dia rimnya tuh tebel, jadi pas kita pegang tuh terasa enak gitu, kayak penuh tangan kita tuh kayak megang baseball bat gitu ya, bukan kayak megang selang taman rumah gitu. Kebanyakan setir kan ya kurus gitu kan. Ini dia penuh, enak, kayak gripnya mantep gitu. Termasuk yang unik, pas misalnya kita tarik mobil ini terus kita lepas gas, itu suara spooling dan suara blow off dari turbochargernya sangat kedengeran banget, yang bikin ada sedikit unsur adrenalin di sini gitu ya. Jadi kayak lucu nih. Nih kita belok kiri dulu ke arah motor, terus kita tarik dikit nih ya. Kalau kita lepas gas itu kayak blow off itu gak kayak blow off mobil standar. Lucu. Gue gak tahu kedengeran apa nggak di sini ya. Tapi kalau di gue sih sebagai yang di kabin kedengeran banget. Lucu banget. Dari spoolingnya loh, dari dia nge-spool sampai blow off, itu kedengeran. Jadi oke lah, masih ada unsur sedikit MG walaupun di MG line gitu ya. Tapi secara overall GLA 200 AMG line facelift ini menawarkan rasa berkendara yang lebih cocok untuk environment urban dan tetap nge-retain sedikit fun to drive khas AMG-nya. Jadi lebih win-win. Dan yang penting lebih terasa refine, karena yang namanya Mercedes-Benz
itu harus selalu refined. Luar biasa. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit update yang dilakukan oleh Mercedes-Benz Indonesia terhadap Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line facelift. Iya, gimana menurut kalian? Apakah ubahannya cukup untuk membuat GLA ini tetap kompeten di tahun 2024? Atau emang udah waktunya model change? Karena rival utamanya kan memang sudah ganti model gitu kan. Tapi terbukti formulanya GLA ini memang dia unik dibandingkan SUV-SUV kompak premium lainnya. Karena dia modelnya lebih ke arah seperti hatchback yang ditinggikan gitu ya. Jadi nggak yang SUV murni, lebih ke arah compact crossover gitu. Jadi lebih mungkin contohnya ke cewek-cewek gitu-gitu. Itu lebih masuk desainnya, lebih cantik dilihatnya dibanding sterek kayak kebanyakan SUV pada umumnya. Dan kita juga appreciate Mercedes-Benz menambahkan fitur, jadi nggak hanya ubahan kosmetik aja, terutama fitur-fitur seperti MBUX 2.0, setir baru, dan panoramik besar yang membuatnya semakin nyaman untuk dipakai sehari-hari. Karena face it, orang beli mobil ini bukan buat off-road, walaupun dia SUV gitu kan, tapi sama sekali dia tidak diperuntukkan untuk off-road, dia lebih ke urban, jadi ya seperti itu aja. Perihal harga, pada saat kita shoot, memang belum diberitahu oleh Mercedes-Benz Indonesia, tapi kalau video ini udah tayang, artinya mobil ini udah launching. Kalian bisa cek di bagian pin komen di bawah untuk tahu berapa sih harga dari Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line facelift ini. So, thank you banget kepada Mercedes-Benz Indonesia yang undang-undang kita ke promotor Mercedes-Benz di BSD yang dimana kita bisa meliput si Mercedes-Benz GLA 200 facelift yang terbaru ini. Dan pastinya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support, kalian subscribe ke YouTube channel kami dan satu jangki. Kepo juga sosial media kami untuk subscribe kami di belakang gue seperti selalu up to date dengan informasi terbaru seperti Mercedes GLA facelift yang sangat fresh ini. Oke, gimana menurut kalian mengenai GLA ini? Silahkan kalian komen langsung di bawah. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.